Praktek baik dapur MBG merupakan hasil dari evaluasi berkelanjutan dari segenap komponen masyarakat yang menerima langsung manfaat dari program Presiden Prabowo ini. Guru dan kepala sekolah sebagai wali siswa menjadi pihak pertama yang harus menjamin makanan layak yang akan menerima manfaat langsung makanan bergizi. Ibarat tombol on-off pada mesin, pihak sekolah akan memutus dapur MBG yang memberi makanan tidak layak gizi. Sebaliknya, sekolah seyogyanya mencari dapur yang memiliki praktek baik, memenuhi gizi anak bangsa. Orang tua siswa tak lepas dari ekosistem respon kelayakan MBG, sebab mereka adalah peraduan asal anak di rumah. Jika menu MBG yang dikonsumsi baik, anak akan cerita yang gembira pada orang tuanya. Di luar itu, tanpa bercerita pun, ketika mengonsumsi makanan tak sehat, maka orang tua juga yang langsung memeriksa kesehatan sang anak. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat kasus keracunan akibat program MBG di berbagai daerah hingga 4 Oktober 2025 mencapai 10.482 siswa. Itu belum termasuk MBG yang memberi makanan tidak layak konsumsi. Tidak mungkin ada keracunan kecuali sebab praktek dapur yang tidak baik, atau ada sabotase dari pihak-pihak yang tidak ingin program ini berjalan baik. Ini asumsi dasar yang setiap hari sebenarnya dilihat oleh pihak sekolah dan orang tua siswa di lingkungan terdekatnya. Namun, mereka terlalu takut mengutarakan kritik. Yang penting yang diperlukan Indonesia saat ini adalah memutus dapur MBG yang memberi layanan tidak layak, sehingga pengawasan adalah kunci. Sebagaimana yang diutarakan Tirta Prawitasari, seorang dokter spesialis gizi klinik dan ahli nutrisi di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Pengawasan terhadap gizi dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Adalah Alfiatun Hasanah, anggota DPRD Banyumas yang begitu kencang melakukan kontrol terhadap dapur nakal di daerahnya. Alfiatun atau yang akrab disapa Alfi adalah anggota dewan yang memiliki latar belakang pendidikan dan kerja di bidang kesehatan. Dia memiliki sensitivitas tersendiri soal praktik tidak baik di dapur MBG. Alfi saat ini terjebak dalam kontradiksi isu ketika fungsi pengawasan di daerah berkaitan dengan dugaan praktek tidak baik sebuah program nasional MBG. Pertanyaan kritis pertama, mengapa anggota dewan turut mengawal MBG? Semestinya BGN dan SPPI yang menjalankan hal itu. Pertanyaan kritis kedua, mengapa seorang anggota dewan AK paling getol melakukan advokasi aspirasi masyarakat? Pertanyaan kritis ketiga, apakah dapil dan lokasi rumah AK berarti memiliki dapur di lingkungannya secara otomatis sebagai pemilik dapur? Kontradiksi itu dihembuskan di media lokal dan media sosial untuk memengaruhi persepsi masyarakat di sana. Meski masyarakat pun sudah cukup cerdas membedakan fakta dan opini. Misleading information atau penyesatan informasi menjadi tantangan tersendiri bagi fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD di daerah. Pengawasan memang kata yang begitu indah dan mudah diucapkan, tapi praktek menjalankan pengawasan akan selalu dihadapkan dinamika lapangan yang tidak mudah. Tim Kuat Baca menelusuri kiprah politisi Gerindra ini dalam pengawasan MBG di Kabupaten Banyumas. Dari Jakarta kami bertolak ke Purwokerto, mencoba memotret lebih dekat Alfi dalam menyisir dapur MBG yang tidak sesuai SOP dan Juknis. Kali ini tim Kuat Baca sudah berada di tanah kelahiran
para leluhur Presiden kita Prabowo Subianto, Banyumas dengan ibu kota Purwokerto. Kita akan menyisir satu persatu persoalan dapur MBG, mitra BGN yang katanya tidak mempedomani SOP dan juga juknis. Bagaimana kita selengkapnya? Ikuti saya dalam liputan kali ini yang pastinya menarik. Saya ini wakil rakyat. Dimandatkan pada saya fungsi pengawasan. Saya di Komisi 4 yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, Mas, saya harus benar-benar memastikan warga Banyumas mendapat MBG yang baik. MBG yang baik tentunya dihasilkan oleh dapur-dapur yang menaati SOP dan juknis. Ada juga yang ke posko, Mas. Jadi tahu saya di posko, ibu-ibu nyapa dulu, terus setelah itu bercerita. Awalnya tuh berceritanya tuh kayak ada apa ya, kayak mau ngomong gak ya. Nah, sampai akhirnya nggak cuma di WhatsApp, waktu ketemu juga ibu-ibunya ini jujur menanyakan ke saya, Mas, anehnya, Bu, ini kok makin kesini menu yang kami terima semakin tidak layak. Dari ayam bakar gosong yang dapat, mohon maaf ya Mas ya, bagian-bagian yang tidak semestinya lah, tidak pantas gitu dimakan anak-anak, ada bagian gitu. Terus juga potongannya terlalu kecil. Terus juga ada juga yang menerima sayurnya busuk, bau, sudah tidak layak dimakan. Terus juga ada juga yang menerima snack kering itu, boleh saya sebutkan nggak? Itu selai olay yang kecil, terus molen kira-kira gedenya segini, kecil. Terus malkis yang isi satu itu loh, Mas. Nah, itu mereka membandingkan, Bu, kok MBG anak saya yang terima kok nggak seperti di MBG di Cilongok lainnya ya. Pasti seperti itu. Dan yang saya kaget gitu ya, Mas, kok sampai ada bahasa, Bu Alfi, tolong dong pegawainya dibilangin itu kan dapurnya Bu Alfi ya yang di Gunung Lurah. Nah, kebetulan sekali posko saya itu mungkin bisa dibilang berseberangan sedikit ya dengan lokasi SPPG tersebut, Mas. Nggak tahu kabar dari mana, itu nggak 1, 2, 3 yang menanyakan ke saya itu dapur saya, itu ada sekitar 30 orang yang menanyakan dapur tersebut tuh dapurnya Bu Alfi gitu. Nah, yang saya kaget lagi itu bentuk pengaduan masyarakat ke saya kan semakin banyak nih, Mas. Mereka itu mungkin salah satu ini ya, bentuk putus asa mungkin ya. Katanya sudah ke dapur, contohnya minta buah busuk itu loh, Mas. Kok anak saya dikasih buah itu dari buah salak, buah stroberi, sampai buah kelengkeng itu yang diterima busuk, sampai periode 3 buah itu busuk, Mas. Ada juga yang mengeluhkan, Bu, masa sekalinya bagus, kan biasanya telurnya nggak ada separuh gitu ya kalau nasi kuning. Nah, ini dikasih telur utuh, malah katanya telur balado pedes, Mas. Anak PAUD TK dikasih telur balado pedes. Katanya, kata ibu-ibunya wali murid itu menyebabkan diare. Nah, di sini saya sih sebagai sesama perempuan, apalagi saya ibu, pastinya kekhawatiran wali murid ini menurut saya sangat wajar ya, karena setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat putra-putrinya gitu. Akhirnya saya tegur, Mas, dapurnya. Dengan harapan saya, setelah teguran itu dapur tersebut memperbaiki menu, terus tidak anti kritik,
tidak ada apa ya, aduan-aduan lagi lah yang membuat masyarakat saya ini resah. Masyarakat saya ini merasa seperti gimana ya, perasaannya itu tidak aman gitu, padahal hanya cuma mengupload menu MBG hari ini aja perbandingan dengan MBG lain. Kenapa merasa tidak aman gitu ya? Mungkin saya di sini bisa jelaskan. Itu contohnya, ini aduan masyarakat saya itu, masyarakat saya mengupload menu MBG hari ini Gunung Lurah dan menu MBG hari ini SPPG kecamatan Colok lainnya, itu langsung ditegur Mas oleh pemilik dapur atau oleh pegawainya lewat WA dan telepon. Bahkan ada juga yang mengeluh langsung didatangi ke rumahnya. Nah ya, kalau yang di WA yang saya baca itu dihapus Mbak, Bok nanti anaknya di blacklist tidak dapat MBG dan nanti didatengin Babinsa loh gitu. Ada juga yang ditelepon langsung oleh pemilik dapur tersebut dan ditelepon memakai nomor pegawainya, tapi yang bicara pemilik dapur Mas, dengan bahasa ini pemahaman yang menurut saya ini menyesatkan dan merugikan program MBG ini. Boleh nggak saya praktekin Mas? Rika, nah ini saya praktekin ya Mas ya, yang mengadu ke saya. Rika ngerti MBG ora? MBG gue makan bergizi gratis. Wong jenenge panganan gratis, jenenge gratisan iki aja kaken protes. Terus aja kakean kata-kata mohon maaf cangkem. Bagi kami ini bahasa cangkem ini sangat kasar dan menyakiti sekali hati masyarakat. Apalagi untuk di Banyumas, bahasa cangkem ini selain menyakitkan juga tidak sopan. Di sini saya mendengar masyarakat saya seperti itu kan, dan apalagi program MBG ini program unggulan presiden saya, apalagi saya dari Gerindra Mas. Menurut saya oknum seperti itu kalau dibiarkan sangat merugikan nama baik program MBG dan sangat merugikan penerima manfaat. Karena menurut saya menu yang disajikan dapur tersebut di bawah standar SOP. Boleh saya sebutkan menu-menu yang disajikan yang menuai kritik dari warga masyarakat? Itu ada sayur basi, ayam bakar gosong, terus yang diterima itu mohon maaf, itu bagiannya tidak pantas yang tadi saya sebutkan, bahasanya itu mohon maaf bol gitu. Terus ada juga namanya potongannya sangat kecil, terus makanan basi tidak matang, terus porsinya terlalu sedikit. Telur itu nasi kuning, telurnya sangat sedikit. Padahal anjuran Pak Presiden minimal 1 kalau secara aturan. Juga sekalinya dikasih telur utuh untuk anak TK dan PAUD, itu telur balado pedas yang menyebabkan anak-anak PAUD yang menerima, yang memakan itu diare. Juga yang saya sayangkan sekali, itu menunya itu apa ya, dibilang sangat di bawah standar gizi yang baik, sampai akhirnya ke viral tuh Mas, ke kacang rebus dan kacang asin goreng. Sebetulnya menurut saya ya, untuk ke kacang godok ini saya jadi feedback ke belakang. Sebetulnya kalau dapur ini menerima kritik dan perbaikan, itu tidak akan ada menu kacang godok sih menurut saya Mas. Karena memang sebelum viral kacang godok ini banyak menu-menu yang di bawah standar, makanya warga itu banyak membandingkan dengan SPPG lain di Kecamatan Cilongok. Nah ini kan berarti, mohon maaf, dapur tersebut ini kan anti kritik betul-betul, tidak bisa
ditegur, dikritik untuk perbaikan, bahkan minta maaf aja tidak. Jadi sebelum ada kacang rebus, kacang asin yang jumlahnya sedikit dan menurut saya kurang gitu ya, itu ada yang lebih parah lagi mas. Menu kering yang disajikan itu ada selai oleh yang kecil itu satu, terus ada malkis yang satu, itu di warung ada, dan ada molen yang ini mohon maaf seibu jari saya 2. Ini sampai komentarnya anak-anak udah pada seneng banget katanya begitu membuka oli-oli kondangan begitu mas. Sebetulnya sebelum ada kacang godok ini sudah ada itu, tapi masyarakat itu seperti apa ya, ya bagaimana bersuara mas, ditakut-takuti, terus dikasih pemahaman yang salah dengan kata-kata gratisan, nanti kalau banyak protes di blacklist anaknya, tidak dapat MBG. Buah busuk sampai 3 kali, itu kan menurut saya sangat-sangat tidak menaati SOP dan juknis. Keterangan Alfi ini kemudian kami jejaki dari keterangan para pihak di lingkungan masyarakat penerima manfaat MBG. Seorang guru di Karanglewas menuturkan, hal terburuk ketika sekolah memutus menerima MBG dari dapur yang layanannya buruk harus berhadapan dengan tindakan yang kurang mengenakan. Rekaman CCTV itu menjelaskan bagaimana sekolah mendapat perlakuan yang kurang patut dari oknum pemilik mitra dapur. Ia tak segan mengirimkan orang untuk menekan pihak sekolah. Yang memutuskan MOU dengan SPPG Gunung Lurah tidak hanya SD Negeri 1 Gunung Lurah, ada TK Pertiwi, PAUD, TK Pertiwi, PAUD Nusa Indah, SD Negeri Sokawera 1, Sambirata juga memutuskan. Nah, untuk Sambirata sudah masuk ke SPPG Karangtengah yang Ikan Dewa, TK Pertiwi, PAUD juga. Nah, SD 1 Sokawera belum, nasibnya sama dengan SD Gunung Lurah 1, belum dapat. Tapi kemarin tamu yang datang itu hanya ke SD Negeri 1 Gunung Lurah. Kenapa sekolah yang lain tidak didatangi? Yang katanya sudah mendatangi ke MI, tapi nyatanya tidak. Soalnya ada teman guru saya tanya ke guru MI juga, ke guru SD Negeri Sokawera 1 juga, itu jawabnya nggak ada tamu. Nah, itu tamu siapa? Akhirnya iya, sekarang sedih. Kemarin itu kan yang ada banyak laporan dari wali murid ya mas. Dari wali murid itu banyak yang kalau makanannya kurang pas, kurang sesuai, karena wali murid kan ada yang bisa membandingkan sama SPP yang lain. Nah, itu diantaranya ada makanan yang buah yang busuk, ada makanan yang kurang layak gitu. Nah, itu mereka itu akhirnya kan mengumpulkan dari hari ke hari, itu setiap hari itu dilihat, terus dikomentarkan, diomongkan, tapi nggak langsung loh ke sekolah, juga nggak ngomong, jadi sekolahnya nggak tahu. Dapur Gunung Lurah dimiliki oleh seorang yang disebut warga memiliki tabiat temperamental. Sejak peristiwa itu, sebenarnya warga cenderung enggan untuk berinteraksi dengannya, sebab pemidanaan atas celana anak bolong akibat dilempar pensil adalah cerita yang tidak masuk akal. Saya kan di WA banyak orang gini, hati-hati ya, sehat-sehat ya. Jadi saya hati-hati apa? Sing santet barang lo. Iya, aku ki wedi nembok nang dalan ijik-ijik mutilasi.
ngasih aku ngasih mendibutun ngono. Oh, ceritakan kan samanya dibunuh apa ceritakan? Ya maksudnya kan narasi. Lah wong domo aku kehack 3 hari ora teng dodolan ora teng debu. Oh. Desa Gunung Lura berada dalam lingkup Dapil 6. Basis Alfi memperoleh suara yang mendapuk dirinya sebagai peraih suara terbanyak di Kabupaten Banyumas. Dapil ini meliputi Kecamatan Karanglewas, Kedung Banteng, Purwojati, dan Cilongok. Masyarakat merasa bersyukur. Wakil rakyatnya adalah ia yang berani pasang badan menaungi anak-anaknya dari MBG yang tidak layak. Akibat sidak Komisi 4 DPRD Banyumas dengan Korwil SPPI Banyumas, Dapur Gunung Lura tidak boleh beroperasi selama 2 minggu. Di samping itu, kuota penerima manfaat dalam sehari yang semula 3.998 berkurang menjadi 2.500. Disinilah kemudian oknum pemilik dapur seperti mengalihkan rasa jengkelnya kepada Alfi. Segenap komponen masyarakat saat ini memiliki keinginan untuk menyudahi praktek dapur yang tidak baik. Alfi mencatat di Purwokerto sendiri sudah dilakukan sidak secara sistematis terhadap dapur-dapur MBG. Komisi 4 DPRD Banyumas sebelumnya mendapat temuan dapur yang beroperasi masih ada yang tidak sesuai petunjuk teknis alias juknis yang dibuat BGN untuk menjadi pedoman. Memang juknis yang diturunkan BGN telah berulang kali direvisi dan perubahan ini pun perlu waktu penyesuaian di lapangan. Tapi dapur dengan praktek baik juga tidak sedikit jumlahnya. Di Purwokerto disebutkan terdapat dapur yang produknya diapresiasi masyarakat. Dapur-dapur itu diantaranya SPPG Banyumas, Kalibagor, SPPG Sultan Agung, Kutasari, dan banyak lagi yang lainnya. Hal yang paling signifikan dalam penyesuaian juknis adalah adanya ketentuan setiap dapur harus dikepalai seorang SPPI. Beberapa waktu lalu, Deputi Sistakol BGN Tigor Pangaribuan mengutarakan SPPI ini disebut kemasukan angin yang membuat praktek MBG tidak optimal. SPPI-nya ya, memang mungkin Bapak itu saat ini infonya ya, tadi itu sudah mendapat 10.500, berarti ada 10.500 sarjana penggerak pendidikan Indonesia yang bekerja sebagai kepala. Ada 10.500 ahli gizi, ada 10.500 anggota. Nah, mereka bekerja itu memang kalau standar kita berarti dari pagi sampai pagi lagi. Memang benar kerjaannya kalau dia harus ikuti, jadi dia harus smart juga. Nah, dia harus atur waktunya. Dia pagi atur dulu pekerjaan, malam dia harus tinggal. Kebanyakan itu malam dia tidak datang untuk melihat proses memasaknya. Nah itu kita bilang kurang. Jadi SPPI yang dalam kinerja dapurnya sering banyak masalah. Masalah itu tidak hanya tadi tidak mengikuti SOP, juga tidak memberikan laporan keuangan yang benar. Karena dua isu sebenarnya kami jaga banget di Sistakol ini, korupsi dan racun. Apakah di Purwokerto konklusi Deputi Sistakol ini terjadi? Luki, Korwil SPPI Banyumas justru mengatakan sebaliknya. Dominannya SPPI berada dalam tekanan kiri dan kanan stakeholder dapur SPPG. Mereka yang disebut enggan memutus SOP dan juknis kami coba telusuri. Penelusuran ini didasarkan informasi viral di media sosial. Lantas bagaimana perangkat pemerintahan Banyumas menyelami kasus ini? Sidak itu upaya kami menyisir dapur-dapur yang kurang baik
berubah menjadi dapur yang baik dan lebih baik, sangat baik. Karena ini juga salah satu bentuk upaya kami mensukseskan dan mengawal program MBG supaya sukses di Banyumas. Sebenarnya banyak juga Mas yang baik di Banyumas. Saya bisa kasih contoh. Itu ada SPPG Kalibagur. Itu dari masyarakat sendiri ya. Itu saya baca itu dapurnya makanannya enak-enak. Menu MBG-nya tuh variatif, enak-enak. Terus banyak juga dapur yang lain yang baik-baik. Dapur MBG yang kurang baik ini sebenarnya sarannya sangat sederhana Mas. Pedomani aja deh juknis yang ada dan SOP itu dijalankan betul-betul dengan baik. Insya Allah pasti kualitas makanannya semuanya baik. Lah itu Mas, saya juga heran kalau bahasa Banyumasnya tuh saya juga gumun Mas. Kok bisa ya dapur tersebut itu digosipkan punya saya gitu. Dan herannya tuh dapur-dapur yang banyak keluhan tentang menu yang tidak baik, kurang baik, itu pasti dikaitkan dengan dapur saya Mas. Gumun banget pokoknya lah. Kenapa mereka marah? Karena menyentuh aspek dugaan koruptif. Wakil Kepala BGN sudah mengingatkan, MBG bukan ladang bisnis. Untuk yang 10.000 ini jangan pernah diutak-atik. Karena dengan 10.000 ini yang nantinya akan menghasilkan makanan bergizi. Mengapa kami begitu getol menyisir dapur yang tidak sesuai SOP dan juknis? Karena kami mempunyai moral yang kuat untuk mensukseskan program MBG ini, wabil khusus di Banyumas. Karena Banyumas tanah kelahiran para leluhur Bapak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto.